Perkenalkan, nama saya Linta Apriliani dengan NIM 231080202136. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Yaitu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya. Sistem ini dicirikan oleh nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang mendasarinya, yaitu ada 4 kerangka budaya organisasi. Nah, berdasarkan materi terdapat 4 jenis budaya. Nah, yang pertama ada the clan atau keluarga, yaitu berbasis pada afiliasi manusia, karyawan, menghargai keterikatan, kolaborasi, kepercayaan, dan dukungan. Nah, contohnya itu ada seperti sebuah perusahaan startup kecil di mana para karyawan merasa seperti keluarga, saling percaya dan selalu berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas. Nah, itu contohnya. Terus yang kedua ada the adhokrasi atau inovatif, yaitu berbasis pada perubahan karyawan, menghargai pertumbuhan, variasi perhatian pada detail, stimulasi, dan otonomi. Nah, contohnya itu adalah perusahaan teknologi seperti Google atau Apple yang sangat menghargai kreativitas, pertumbuhan, dan memberikan otonomi tinggi bagi karyawan untuk menciptakan produk barunya. Nah, selanjutnya ada the market atau pasar, yaitu berbasis pada pencapaian karyawan, menghargai komunikasi, kompetensi, dan persaingan. Contohnya adalah seperti bank investasi atau perusahaan asuransi yang sangat kompetitif, di mana kinerjanya diukur berdasarkan pencapaian target penjualannya dan kompetensi individu. Nah, terus selanjutnya yang keempat ada the hierarchy atau hierarki, yaitu berbasis pada stabilitas karyawan, menghargai komunikasi, formalisasi, dan rutinitas. Contohnya seperti instansi pemerintah atau organisasi militer yang sangat bergantung pada aturan formal, rutinitas yang ketat, dan stabilitas operasional. Nah, selanjutnya materi tentang bagaimana budaya dibentuk dan dipelajari. Nah, kebanyakan organisasi memiliki satu budaya dominan yang menyatakan nilai-nilai inti bersama. Namun, bisa juga terdapat subkultur di dalamnya yang muncul karena masalah atau pengalaman tertentu di departemen atau unit yang berbeda. Nah, selanjutnya pembentukan budaya. Budaya organisasi terbentuk melalui beberapa tahapan. Nah, yaitu filosofi pendiri organisasi, kriteria seleksi karyawan yang sesuai, manajemen puncak yang menunjukkan perilaku tertentu. Selanjutnya sosialisasi, yaitu proses membantu karyawan baru mendapatkan beradaptasi dengan budaya organisasi. Nah, cara karyawan mempelajari budaya, yaitu karyawan biasanya mempelajari budaya melalui 4 cara. Nah, 4 cara itu diantaranya yaitu cerita atau story, yaitu narasi tentang sejarah atau pendiri organisasi. Nah, yang kedua ada ritual, yaitu aktivitas berulang yang mengekspresikan nilai-nilai utama. Nah, yang ketiga ada simbol, yaitu tanda-tanda fisik yang menunjukkan karakter organisasi. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu bahasa, yaitu istilah-istilah khusus yang digunakan di lingkungan kerja. Nah, materi selanjutnya itu fungsi dan dampak budaya, yaitu budaya organisasi bukan sekedar identitas tetapi memiliki fungsi penting, yaitu mendefinisikan batas-batas antar organisasi, memberikan rasa identitas bagi anggotanya, memfasilitasi komitmen terhadap
terhadap sesuatu yang lebih besar dan lebih besar dari kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya meningkatkan stabilitas sistem sosial. Selanjutnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan membuat makna atau sensasi making. Selanjutnya materi tentang manajemen perubahan organisasi. Nah, organisasi seringkali harus berubah karena berbagai faktor seperti teknologi, guncangan ekonomi, persaingan, tren nasional, tren sosial, dan politik dunia. Nah, hambatan perubahan seringkali ditentang oleh anggota organisasi karena beberapa alasan. Nah, alasannya yaitu diantaranya sumber individu, yaitu kebiasaan rasa aman, faktor ekonomi, dan rasa takut akan ketidakpastian. Nah, selanjutnya sumber organisasi yaitu inersia struktur atau mekanisme organisasi yang menjaga stabilitas, ancaman terhadap keahlian, dan ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang mapan. Selanjutnya model perubahan atau model perubahan. Materi ini menyebutkan 2 pendekatan utama untuk mengelola perubahan, yaitu Lewin 3-step model, yaitu terdiri dari 3 tahap, yaitu unfreezing atau melelehkan status quo, movement atau bergerak menuju kondisi baru, dan refreezing atau membekukan kembali perubahan agar permanen. Selanjutnya ada quarter 8-step plan, yaitu 8 langkah yang lebih detail, mulai dari membangun rasa urgensi, membentuk koalisi, menciptakan visi baru, hingga memperkuat perubahan dalam budaya. Nah, di sini ada kesimpulannya, yaitu paradoks perubahan. Sebagai penutup materi ini menekankan adanya paradoks perubahan, the change paradox, yaitu sebuah teori bahwa dalam manajemen tidak ada status optimal yang final bagi sebuah organisasi. Organisasi harus terus beradaptasi. Apakah ada bagian dari model perubahan seperti langkah-langkah Porter atau Lewin yang ingin kita lebih dalam lagi. Mungkin cukup sekian materi tentang budaya organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.